Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus khusus metode simplex. Yang pertama akan dibacakan oleh Indah Ayu Lestari. Kepada Indah, saya persilakan. Yang pertama, kasus solusi optimum banyak. Untuk mengidentifikasi munculnya kasus solusi banyak, dapat diketahui dari kesejajaran fungsi tujuan dengan paling sedikit satu fungsi kendala. Contoh soal, fungsi tujuannya maksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Fungsi kendalanya 4x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 7. 4x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 22. X1 dan x2 lebih besar dari sama dengan 0. Langkah 1, mengubah ke bentuk standar. Z dikurang 2x1 dikurang 3x2 sama dengan 0. 4x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 7. 4x1 ditambah 6x2 ditambah x4 sama dengan 22. Langkah kedua, membuat tabel simplex. Bentuk standarnya dimasukkan ke dalam tabel. Langkah ketiga, menentukan kolom kunci, baris kunci, angka kunci. Kolom kunci pada iterasi 0 terlihat bahwa nilai negatif terkecil adalah min 3. Berada pada kolom X2, buatlah tandanya X2 disebut variabel masuk. Baris kunci pada iterasi 0, untuk menentukan baris kunci, maka kita lakukan pembagian nilai solusi dengan nilai pada kolom kunci dengan perhitungan 7/1 sama dengan 7, 22/6 sama dengan 22/6. Kemudian pilih nilai positif terkecil, terpilih 22/6 di baris X4. X4 disebut variabel keluar. Angka kunci, pada iterasi 0, pilih angka berpotongan baris kunci dan kolom kunci, terpilih nilai 6. Pada tabel simplex di atas, terlihat bahwa solusi optimum telah muncul saat iterasi 1. Akan tetapi, X1 sebagai variabel masuk memiliki koefisien bernilai 0 pada baris Z, yang menyebabkan berubahnya nilai X1. Namun, solusi optimum tidak berubah. Pada kasus ini, solusi optimum dapat dijumpai pada rentang 0,11/3 dan 1,3 di sepanjang garis selidik 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 11. Ini perhitungan lindonya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kasus kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Kasus solusi optimum tak hingga. Suatu model program linear dapat memiliki solusi optimum tak hingga, baik pada kasus maksimasi maupun minimasi. Pada kasus maksimasi, nilai optimum bernilai semakin besar, menuju tak hingga, disebabkan pertambahan nilai variabel basis juga menuju tak hingga. Sedangkan pada kasus minimasi, nilai optimum bernilai negatif, tak hingga dengan variabel basis yang menyebabkan nilai optimum juga menuju tak hingga. Model program linear dengan solusi optimum tak hingga dapat diidentifikasi dari dua hal berikut. 1. Koefisien dari fungsi kendala untuk variabel non-basis pada suatu iterasi bernilai 0 atau negatif, maka solusi basisnya tak hingga. 2. Koefisien fungsi tujuan variabel bernilai negatif untuk kasus maksimasi dan bernilai positif untuk kasus minimasi, maka nilai optimumnya tak hingga.
Contoh soal, fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan X1 tambah 4X2. Fungsi kendala, X1 tambah X2 lebih dari sama dengan 3. X1 dikurang X2 lebih dari sama dengan 1. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Langkah 1, mengubah ke bentuk standar. Bentuk standar simplex, Z dikurang X1 dikurang 4X2 sama dengan 0, min X1 dikurang X2 ditambah X3 sama dengan min 3, min X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min 1. Nah, langkah keduanya membuat tabel simplex. Bentuk simplex tadi dimasukkan ke membuat tabel simplex. Oke, langkah ketiganya, kolom kunci terlihat bahwa nilai negatif terkecil adalah min 4, berada pada kolom X2. Buatlah tandanya, X2 disebut variabel masuk. Baris kunci, untuk menentukan baris kunci, maka kita lakukan pembagian nilai solusi dengan nilai pada kolom kunci, dengan perhitungan min 3 per min 1 sama dengan 3, min 1 per 1 sama dengan min 1. Kemudian pilih nilai positif terkecil. Terpilih yaitu 3 di baris X3. X3 disebut variabel keluar. Angka kunci, pilih angka berpotongan baris kunci dan kolom kunci terpilih yaitu nilai min 1. Terlihat bahwa koefisien variabel non-basis di iterasi 0 ada yang bernilai negatif dan ruas kanan pada fungsi kendala juga bernilai negatif. Hal tersebut menyebabkan pada baris Z di iterasi 1, ruas kanannya bernilai negatif. Jika proses iterasi ini diteruskan, maka solusi tidak akan pernah tercapai optimum karena variabel keluar akan terus berada pada baris X2. Oleh karena itu, model program linear di atas merupakan kasus solusi tak terhingga. Ini merupakan perhitungan lindonya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Evi Retnasari. Baik, selanjutnya yaitu kasus degenerasi. Secara umum, model program linear yang merupakan kasus degenerasi dapat didefinisikan dari koefisien fungsi kendala yang menyebabkan adanya titik potong persekutuan dari fungsi kendala tersebut. Kasus degenerasi dapat muncul jika paling sedikit terdapat satu koefisien fungsi kendala dan ruas kanan yang merupakan kelipatan dari koefisien fungsi kendala dan ruas kanan lainnya. Adanya kelipatan tersebut menyebabkan pada iterasi berikut akan terdapat variabel berbasis nilai 0, munculnya variabel berbasis nilai 0 mengakibatkan perbaikan simplex pada iterasi berikutnya menjadi konstan, baik solusi basis maupun nilai optimal. Contoh soal fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 9X2 dengan kendala X1 ditambah 4X2 kurang dari atau sama dengan 8, X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 4. Langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. X1 ditambah 4X kuadrat tambah 4X2 ditambah S1. S1 ini variabel slack sama dengan 8.
X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 4. Fungsi tujuannya Z sama dengan 3X1 ditambah 9X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2. Langkah keduanya membuat tabel. Dari bentuk standar ini kita masukkan dalam tabel. Variabelnya S1, S2, ZJ, CZ, CJ dikurang ZJ. X1-nya kan tadi 1, X2-nya 4, S1-nya 1, S2-nya 0. Solusinya 8. X1-nya 1, X2-nya 2, S1-nya 0, X2-nya 1 sama dengan 4. CZ ini fungsi tujuannya yaitu 3, 9, 0, 0. Mencari CZ ini 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Untuk mencari CJ dikurang ZJ yaitu 0 dikurang 3, 0 dikurang 9, 0 dikurang 0, 0 dikurang 0, dan seterusnya. Dari sini kita melihat nilai berpositif. Dari sini kita periksa bernilai negatif terkecil. Langkah 4, kolom kunci dari baris JJ dikurang ZJ terlihat bahwa nilai negatif terkecil adalah -9. Berada pada kolom X2. Buatlah tandanya X2 disebut variabel masuk. Baris kunci, untuk menentukan baris kunci, maka kita lakukan pembagian nilai solusi dengan nilai pada kolom kunci dengan perhitungan. 8/4 sama dengan 2, 4/2 sama dengan 2. Kemudian pilih nilai positif terkecil. Karena nilainya sama, maka pilih salah satu. Terpilih 2 di baris S1, 1 disebut variabel keluar. Angka kunci, pilih angka berpotongan baris kunci dan kolom kunci. Yang baris biru baris kunci, yang kuning kolom kunci, yang merah angka kunci. Semua nilai pada baris S1 dibagi dengan angka kunci. Jadi variabel basis S1 diubah menjadi X2. Di tabel ini, iterasi 1. Periksa baris CJ dikurang ZJ, apakah semua nilai bernilai positif atau lebih besar atau sama dengan 0. Jika tidak, maka tentukan kolom kunci dan memilih nilai negatif terkecil dari baris CJ dikurang ZJ. Kolom kunci dari baris tersebut terlihat bahwa nilai negatif terkecil adalah -3/4 berada pada kolom X1. Buatlah X1 disebut variabel masuk. Baris kunci. Untuk menentukan baris kunci, maka kita lakukan pembagian nilai solusi dengan nilai pada kolom kunci dengan perhitungan 2/1/4 sama dengan 8, 0/1/4 sama dengan 0. Kemudian, pilih nilai positif terkecil, maka terpilih 0 di baris S2. S2 disebut variabel keluar. Angka kunci, pilih angka perpotongan baris kunci, dan kolom kunci terpilih nilai setengah. Yang warna kuning ini kolom kunci, yang warna biru ini baris kunci, dan yang warna merah ini angka kunci. Lakukan iterasi 2. Dari periksa baris CJ dikurang ZJ, apakah semua nilai bernilai positif? Nilai pada baris CJ dikurang ZJ sudah optimal, ditandai dengan semua nilai bernilai positif. Namun, nilai pada
J dikurang ZJ mengalami penurunan atau pemerosotan karena telah melakukan iterasi, hasilnya itu konstan atau tetap, harusnya bertambah. Jadi inilah juga yang dikatakan suatu kemerosotan degenerasi. Ini perhitungan dari aplikasi Lindo. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya.
Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Teman-teman yang sekiranya ingin bertanya, silakan bertanya ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang sekiranya ada pertanyaan dan mau ditanyakan, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya atau tidak ya? Kalau tidak ada, mungkin kelompok 5 bisa tutup. Kalau dari teman-teman tidak ada yang bertanya, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.